hari saya berbeban untuk sama-sama belajar tentang bebas dari kekhawatiran, menghadapi kekhawatiran. Tapi biarlah kita sekarang bahas sama-sama. Oke, khawatir itu apa sih? Khawatir, ada yang tahu khawatir itu apa? Was-was. Ya. Apa? Oke. Ya, khawatir. Ya, khawatir itu kalau bahasa kita sehari-hari, kita selalu bilang kekhawatiran itu adalah ketakutan akan sesuatu yang belum terjadi. Ya. Ya kan? Itu kekhawatiran. Dan sebetulnya kekhawatiran itu yang biasanya cuma 92% tidak terjadi yang kita khawatirkan. Ya. Tapi kalau dalam bahasa aslinya, kekhawatiran itu artinya pikiran yang ditarik kedua arah yang berlawanan. Itu arti dari apa itu bahasa aslinya. Jadi orangnya yang ditarik itu akhirnya bisa terbelah, bisa mati di tengah, ya. Sekarang alasan mengapa kita tidak boleh khawatir. Ini apa ini? Ya, mari kita buka sekarang di Matius 6. Matius 6 ayat 27. Matius 6:27. Udah bisa lihat di tempat saudara masing-masing? Di iPad saudara di Udah. Ya, oke, siapa yang mau baca? Baca Irwan. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Oke. Dan mengapa kamu khawatir? Sudah 27 aja. Jadi di sini kita lihat ya, bahwa kekhawatiran itu nggak ada gunanya sama sekali. Sebetulnya bukan cuma tidak ada gunanya, tapi sebetulnya ruginya banyak. Sekarang kita buka Amsal 12. Amsal 12. Amsal 12 ayat 25. 12 ayat 25. Ada sisip itu. Amsal 12 ayat 25. 12 ya, ayat 25. Oke. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Ya, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Tapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Oke. Ya, jadi kita ngelihat orang yang khawatir itu seringnya jadi bungkuk. Tapi nggak semua orang bungkuk itu pasti banyak kekhawatiran ya. Jadi jangan kalau lihat orang bungkuk, oh dia hidupnya khawatirnya banyak. Tapi kekhawatiran itu membungkukkan orang. Di sini kelihatan bahwa kekhawatiran itu kan sebetulnya kan jiwa kita kan, pikiran kita itu. Tapi bisa mempunyai efek di tubuh kita. Kan bungkuk itu kan tubuh kita jadi bungkuk. Nah kita emang sudah belajar berkali-kali bahwa stres itu immunity kita juga jadi turun. Banyak penyakit, tekanan darah, gula, segala macam. Banyak disebabkan karena kekhawatiran. Orang depres semua kan. Malahan bilangnya 60% orang sakit itu karena stres pada umumnya, bukan karena makan. Jadi apa itu? Ini ada cerita, tapi ini namanya cerita enggak. Waktu itu setan lagi mau bunuh satu orang-orang di satu daerah. Akhirnya dia minta izin sama Tuhan. Tuhan bilang, oke lah, kamu boleh bunuh 100 orang. Toto akhirnya yang mati itu 200. Jadi Tuhan bilang sama setan, hei, kan saya kasih kamu izin cuma 100 orang. Ngapa sekarang kok matinya jadi 200? Setan bilang, emang yang saya bunuh cuma 100, yang lainnya itu ketakutan sendiri, jadi mati sendiri. Jadi saya juga lihat dengan COVID-19 ini, kayak rumah-rumah orang tua, banyak yang mati. Emang saya tahu, emang ada COVID. Tapi saya juga bilang banyak penyebabnya kan orang tua nggak boleh dibesuk, nggak boleh diapa-apain, jadi mereka stres, mereka lonely, makanya saya melihat immunity mereka berkurang, makanya matinya emang kok dilihat gara-gara COVID, tapi sebetulnya banyak hal yang khawatir sama apa itu lonely itu yang membuat mereka juga lebih cepat gitu ya kena penyakit meninggal ya. Sekarang kita melihat Amsal, jadi yang pertama membungkukkan orang. Jadi saya melihat dari jiwa bisa efek ke tubuh. Sekarang Amsal 25 ayat 26. Oke, siapa yang mau baca? Seperti mata air yang keruh. Ya, seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Oke, jadi kita melihat bahwa
kekhawatiran itu dapat menjadi kita itu menjadi mata air yang keruh dan kotor. Yang kotor. Itu Ya. maksudnya hati kita. Jadi kita bisa menjadi sandungan. Orang lihat kita itu sumber mata air yang keruh dan kotor, jadi hatinya nggak murni, itu biasanya keluar dengan ucapannya, keluar dengan perbuatannya, keluar dengan tingkah lakunya. Coba sekarang ya kita ngelihat apa itu Efesus 5, Efesus 5 ayat 3 ya kali ya, coba saya lihat Efesus 5. Efesus 5 ayat 3. Ya, 5 ayat 3. Tiga dan 4. Oke, siapa yang mau baca? Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaiknya ucapkanlah syukur. Oke, jadi saya lihat orang itu kok benar-benar dikuasai dengan kekhawatiran, itu hati kita bisa jadi keruh dan kotor. Yang keluar dari mulut kita, dari mulut, dari perbuatan, dari tingkah laku ya. Jadi di sini dikatakan apa itu jangan cabul, jangan cemar, itu semua itu nggak boleh, nggak sepatutnya. Tapi juga biasanya saya percaya kita orang-orang percaya itu udah lumayan lah kita nggak berbuat cabul nggak gitu-gitu. Tapi di sini juga demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, dan yang sembrono. Nah, seringnya mulut itu yang paling susah ditahan. Jadi kita bisa ngelihat orang itu kita bisa lihat hatinya tuh gimana dari perkataannya. Sebab malahan kok di Matius 12 ayat 36 dikatakan, nggak usah dibuka, bahwa kita tuh nanti bertanggung jawab dengan perkataan kita yang sia-sia. Jadi jangankan perkataan yang kotor emang udah terang, enggak. Tapi yang kosong dan yang sembrono, itu aja juga tidak pantas. Jadi ketahuan. Jadi saya ingat dulu ada hamba Tuhan bilang, kita orang-orang percaya ini pada umumnya kelihatannya suci-suci semua. Tapi kadang-kadang coba kayak sumur itu bening. Coba ditimpuk batu. Kalau ditimpuk batu, pasir-pasir yang itu bakal keluar-keluar semua. Jadi makanya kita bisa melihat orang ini benar dalam Tuhannya, isinya Roh Kudus atau isinya dia punya kedagingan, itu kelihatan kalau ketimpuk sama batu, yang keluar dari mulutnya itu apa? Itu yang nomor satu kita bisa lihat ya. Nah, perkataan, banyak orang bilang emang benar firman Tuhan mengatakan bahwa perkataan kita itu hidup dan mati dikuasai lidah. Jadi perkataan itu mempunyai kuasa yang besar. Tapi yang saya melihat kalau dalam orang percaya, perkataan yang benar itu memperkatakan firman Tuhan, bukan memperkatakan. Orang kan suka positive thinking, you name it, you claim it. Jadi pokoknya dia lagi kepin apa, dia ngomong terus, kayaknya dia sangka dia bakal dapat. Enggak, itu orang yang kedagingannya, itu positive thinking. Tapi kok kita dalam Tuhan, yang kita ucapkan itu firman Tuhan, sebab firman Tuhan itu semua untuk kebaikan kita, itu yang berkuasa dan baik untuk kita. Sebab kita ngelihat, suka orang mengucapkan itu karena kedagingannya, ada lagi karena kesombongannya. Ingat nggak dulu yang perancang kapal Titanic? Kan dia bilang kan, namanya Thomas Andrew atau siapa ya, pokoknya yang merancangkan itu kan dia bilang bahkan Tuhan pun tidak akan dapat menenggelamkan kapal ini. Ingat kan? Jadi dia ngomong, orang kan suka bilang berkuasa, tapi kuasanya tuh malahan karena kesombongan dia, malahan sebaliknya ya, malahan tenggelam di pelayaran yang perdana lah, the Virgin Voyage ya. Jadi saya lihat, jadi yang pertama tubuh kita kena membungkukkan orang, kedua hati kita juga jadi kotor, jadi yang keluar nggak benar, kita bisa jadi batu sandungan. Sekarang kita buka Lukas 10 ayat 41. Lukas 10:41 itu cerita tentang Marta dan Maria. Waktu Yesus datang ke rumah mereka, Martanya sibuk terus, dan Marianya enak dekat Yesus, dengerin Yesus. Atas Martanya kan marah, kayaknya ngomel, bilang sama Tuhan. Itu tuh ngasih tahu tuh saudara saya. Oke, kita baca yang 10:41. Tuhan menjawabnya. Cuma 41 aja. Tetapi Tuhan menjawabnya, Bacanya.
Baca, Benar. baca. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Oke, dikatakan khawatir dan menyusahkan diri. Jadi khawatir itu sering menyusahkan diri kita. Susah, ya, betul. Yang kita tuh jadi apa itu kayaknya kita tuh mau yang mengendalikan keadaan sekeliling kita, kayaknya nggak ada kita, nggak jalan semuanya gitu. Jadi apa itu kita melihat bahwa kalau kita khawatir, kita tuh menyusahkan diri kita. Ya, lantas yang terakhir yaitu Matius 13:22. Matius 13 ayat 22. Tadi saya pertama Matius berapa? 13 ayat 22. 22. Cari aja 22. Cari 22. Matius 12, 22. 13. Matius 13 ayat 22. Yang ditabur di tanah yang baik ialah yang mendengar firman itu. Salah ayat 22 atasnya. Yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi di sini dikatakan kekhawatiran itu bisa menghimpit firman sampai tidak berbuah. Ya, dan kita tahu bahwa dalam hidup orang percaya yang Tuhan cari itu buah. Kalau pohon aja, bukan orang, pohon aja yang tidak berbuah sama Tuhan Yesus ada yang dikutuk dan yang disuruh ditebang. Jadi kita melihat bahwa kekhawatiran itu sama sekali tidak berguna. Malah tadi yang 1, 2, 3, 4 itu semuanya ya. Sekarang itu yang pertama, mengapa kita jangan khawatir. Tadi yang pertama kan nggak berguna, malahan merugikan. Sekarang sebab yang kedua, alasan kedua mengapa kita jangan khawatir, yaitu bahwa kekhawatiran itu ciri orang yang tidak beriman. Ya, jadi kita itu kurang percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kita, Tuhan itu akan memelihara kita, Tuhan itu berkuasa, tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan, ya kan? Jadi dan kita tahu bahwa Tuhan mengatakan bahwa orang yang tidak beriman itu Tuhan tidak berkenan kepada orang yang tidak beriman, ya kan? Itu di Ibrani 11 ayat 6. Itu saya percaya saudara udah hafal semua. Lantas juga di Roma 14 ayat 23 malah dikatakan segala sesuatu yang kita lakukan tanpa iman adalah apa? Adalah dosa. Ya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan yang tidak berdasarkan iman itu adalah dosa. Itu jadi di Roma 14 ayat 23. Jadi nggak cuma tidak berkenan tapi juga adalah dosa ya. 12. Apa? Oh, Roma 14 ayat 23 ya. Itu catat aja nanti kalian bisa baca sendiri. Sekarang bagaimana cara mengatasi kekhawatiran? Sekarang kita udah lihat bahwa kekhawatiran itu nggak berguna, malah merugikan, merusak kita semua. Lantas yang bahwa kita nggak beriman, jadi kita itu malahan apa itu nggak berkenan di dalam Tuhan. Sekarang cara mengatasi kekhawatiran, kita balik lagi ke Matius 6. Di sini Tuhan Yesus sudah ngasih bagaimana cara mengatasi. Matius 6. Ya, balik ke Matius 6, mulai dari ayat 31. Ya. Oke, siapa yang mau baca? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Oke, jadi di situ dikatakan jangan khawatir dan berkata. Jadi ini udah sering saya juga ngomong, khawatir itu kadang-kadang kita nggak bisa ngontrol. Datang aja pluk di otak kita nggak mikirin, nggak apa-apa bisa khawatir. Tapi kan ada satu hamba Tuhan yang mengatakan bahwa kita tidak bisa mencegah burung terbang di atas kepala kita, tetapi kita bisa mencegah burung itu membuat sarang di rambut kita. Jadi kalau ada khawatir, itu jangan di-entertain, jangan malah dipikir-pikir benar ya, apa ya. Nah, banyak orang yang kita juga lihat,
Orang kalau khawatir itu langsung jadi nengking. Saya tolak, saya tengking. Kok saya bilang kita nggak usah ngotot-ngotot nengking, biarlah kita itu cuma serahkan kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan yang memelihara kita. Kan janji Tuhan kan, saya tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itu Ibrani 11 ayat 5. Jadi kita tuh tahu bahwa Tuhan itu nggak meninggalkan, tapi juga nggak bakal membiarkan. Lihat kita ada masalah, dia diamin aja, enggak. Malahan kita lihat waktu Sadrak, Misak, Abednego dimasukin ke bara api, Tuhan pun berada dengan mereka, ya kan, sampai rajanya ngelihat itu kan. Jadi kalau khawatir kita serahkan dan jangan berkata. Ini mulai lagi dengan perkataan, ya. Jadi kita tuh mesti bisa mengontrol. Kan dibilang bahwa ngontrol lidah emang paling susah, tapi orang yang nggak bisa ngontrol diri itu seperti tembok yang sudah runtuh, ya kan? Yang juga dibilangin bahwa bahwa di Amsal 16:32 kalau nggak salah itu dikatakan kan orang yang bisa mengendalikan diri itu lebih daripada pahlawan yang merebut kota, kira-kira gitulah ininya kan. Jadi itu jangan kita ngomong, itu kita bisa ngontrol ya, itu kita harus kontrol ya. Jadi jangan umbar-umbar ngomong selalu apa yang kita rasa. Sekarang ayat 32. 6:32. Apa? Matius 6 ayat 32. Tadi caranya kan, cara kita supaya jangan khawatir. Tadi yang pertama ayat 31, sekarang yang kedua 6:32. Oke, mau baca? 30. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi di sini dibilang bahwa kita perlu mengenal Allah. Ya, itu yang penting. Waktu itu kan saya udah pernah bulan lalu ngomong bahwa biarlah kita tuh dengan membaca firman bukan hanya sampai cuma untuk pengetahuan, tapi untuk pengenalan akan Allah. Itu yang penting. Makanya kita melihat mengapa Daud walaupun dosanya ibaratnya juga banyak dan menakutkan, sangat jahat, membunuh Uria ini, tetapi desire dia, kerinduan dia adalah selalu dekat dengan hadirat Tuhan, selalu dalam hadirat Tuhan dan dengan pribadi Tuhan, kan mencari wajah dan mau diam di rumah Tuhan kan. Jadi biarlah kita benar-benar mengenal Allah. Kalau kita sudah mengenal Allah, kita mengenal kasih-Nya, kita mengenal kuasanya, kita mengenal bahwa Dia tuh tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kan. Jadi kita nggak usah takut. Ya saya cuma suka udahlah itu nanti aja. Sekarang 33, 10 menit lagi saya dikasih waktu. 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oke, kerajaan Allah. Kita menempatkan Allah sebagai Tuhan dan Raja di kehidupan kita. Dan kebenarannya, biarlah kita hidup dalam kebenaran Allah, hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup sesuai dengan pimpinan Roh Kudus ya. Kita lihat bahwa kita bilang di sini dikatakan kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, segala sesuatu bakal ditambahkan. Jadi saya suka melihat ya, kadang-kadang ya ini cuma kayak waktu itu, waktu kita tuh kadang-kadang berkat Tuhan itu nggak masuk akal gitu. Saya ingat, maybe saya dulu udah pernah kasih tahu, waktu itu kira-kira waktu Steve umur 61 tahun, dia itu kan kakinya waktu itu infeksi. Tapi waktu itu juga dia dikasih surat dari IBM, dari tempat dia kerja, bahwa dia bakal di pensiun early retirement. Ya. Nah, lantas sudah gitu udah dikasih kertasnya, dia mesti tanda tangan kembaliin kan. Lantas ini waktu hari terakhir buat kembalikan, dia bilang kembaliin terakhir aja ya, lah terakhir aja. Jadi dia udah mau kembalikan itu hari, kalau nggak salah dia mau kembalikannya itu jam 12. Tahu-tahu jam 11 siang, kan anak saya nelpon saya, dia bilang, Mam, Daddy itu nggak sepantasnya di pensiun sebab dia entitled buat long term disability. Jadi saya bilang, oh, tapi saya tahu sifat Steve itu nggak senang dirobah-robah tuh dia paling nggak senang. Kok dia udah punya plan apa, lantas kalau saya bilang, misalnya bilang, yuk ke Novres, tapi saya bilang, enggak lah sebentar ke ini dulu, dia tuh nggak senang. Itu udah mungkin sifat laki yang nggak senang di kalau kita kan di tweak gitu kan nggak apa-apa, bisa ke kanan ke kiri ini. Nah saya bilang, aduh,
Jadi udah ini sayang, itu bilang, udah tanda tangan, udah tadi bilang jam 12 bakal ngirim. Lantas, I'm bilang, but I'm pretty sure, Mom, nggak bisa, mestinya dapat long term disability. Jadi saya bilang, oke, coba saya telepon Daddy sekarang. Oh, jadi saya nelpon, heran, biasanya Steve yang kekeh nggak mau, dia bilang, gitu ya? Saya bilang, oke, Sancil, nggak usah bingung-bingung, kamu telepon, ngomong ke Human Resources, kalau orangnya bilang nggak bisa apa-apa, kamu nggak usah perang marah, emang kita udah menerima bakal ini. Total dia langsung nelpon, orangnya bisa dikasih sama Tuhan, orangnya bilang, wow, bener, you really entitled to that apa. Jadi kita itu dapat 4 tahun masih uang dari kantor long term disability. Sekarang kan ini kan ada yang pensiun, kan pensiun itu dia udah kerja 37 tahun lebih atau whatever lah, jadi agak besar dapat uangnya mestinya. Nah, saya bilang, ini jadi mau diapain ya kertasnya? Kita ngomong sama orang accountant kita bilang nggak bisa. Orang dia dibayarin sampai dia umur 65 kok. Jadi early retirement-nya itu nggak mungkin. Totalnya sih udah saya simpen di rumah, saya kirim aja ya. Nah, ya kirim aja. Total jadi on top dari 4 tahun yang kita dibayarin juga uangnya itu. Jadi saya bilang, wow, kalau Tuhan tuh lagi mau berkati kita nggak usah ngoyo sama ini kok, semua jalan tuh selalu bisa asal kita emang benar kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan lagi yang sekarang malah zaman pandemi, saya ngelihat kita sih tenang-tenang aja, kita selalu bilang udah good. Totalnya kita juga lihat uang kita dari reflect tuh naik. Saya sampai bilang sama accountant saya, ini kok naik? Dia bilang, oh iya sebabnya yang kita invest itu naik, dan lagi reflect itu kan ada persentasi yang terendah yang harus kita ambil kan. Jadi makanya naik. Jadi makanya saya bilang, iya ya benar ya, dalam Tuhan itu ibaratnya kita dengan tidur udah diberkati Tuhan, nggak usah yang ngoyok-ngoyok gitu ya. 1 menit lagi bakal habis. Oke, sekarang terakhir 34. Ayat 34. Tolong baca, kalau nggak saya yang baca ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya. 34. Jadi biarlah kita hidup pada hari ini. Jangan kita tuh dihantui dengan kegagalan kita, atau kita dikhawatirkan, dihantui dengan kegagalan kita yang masa lampau, atau kekhawatiran untuk masa depan ya. Jadi kita bilang juga jangan kita procrastinate. Ingat ada tukang restoran kedai kecil, dia tuh pinter, dia nulis apa itu? Bayar ini hari, besok gratis. Tahu kan saudara yang itu kan? Jadi ada orang yang kurang pinter, dia sangka, besok gratis, dia tahan-tahanlah, besok aja makan. Tapi waktu besoknya dia datang, dia mau keluar, orangnya bilang, kamu mesti bayar, sebab bayar hari ini, besok yang gratis. Jadi jangan kita dikelabui dengan itu, biarlah kita hidup pada hari ini.